Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditolak Kristen, disambut Islam dengan ciuman. Itulah judul yang akan kita bahas pada kesempatan sore di hujan-hujan yang mubarakah ini. Nah, pemirsa yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, uh, apa namanya ya? Yang lagi rame ini kan baru pulang ya. Ini yang harus kita bahas nih. Yang baru pulang yaitu Paus Fransiskus ya, seorang paus dari Vatikan atau Pope dari Vatikan ya, kepala negara sekaligus kepala agama ya dari Vatikan, yang kemudian sempat memviralkan sempat bikin viral ya di Indonesia, yaitu tentang ditiadakannya azan ketika misa sedang berlangsung. Azan maghrib diganti dengan running text ya, maghrib apa isya ya, pokoknya ada azan ya begitu. Kemudian tentang cium tangan dan cium jidat yang lagi kita rame-rame dibahas ya begitu ya. Tetapi tahukah Anda bahwa di balik daripada kedatangannya dan di balik daripada penghormatan orang Islam, ternyata orang Kristen ini menolaknya gitu loh. Ya, orang Kristen yang bukan Katolik ya, tetapi ya Katolik mau tidak kan tetap aja Kristen. Harusnya mereka menghormati dong ya, seperti itu. Dan oke, sebelum kita lanjut saya mau sampaikan ya bagi yang komentar bahwa oh, Pak Ustadz kok nggak pernah ada perubahan pembangunan musolanya. Nih, pawang ya, bawa pawang hujan, tolong dihentikan hujannya ini. Saya siaran pun hujan ini. Ya. Jadi bukan kita tidak mau bikin. Kalau kita bikin cor untuk ke lantai atas, nanti runtuh dan tidak ada tukang yang mau kerja hujan-hujan. Apalagi pekerjaannya yang yang masalah beton ya, bersentuhan dengan beton ya atau campuran semen. Itu kan akan runtuh dan akan merusak nama baik pekerja gitu ya. Ini nih, lihat aja nih, nih. Nih, tolong bawakan pawang dari Jawa. Ya, di sini hujannya hampir-hampir nggak mau berhenti. Ya, makanya ikuti akun saya, itu konten saya yang saya posting di komunitas, yang saya posting di short video maupun yang saya posting di video dan live. Jangan cuma setengah-setengah komentar macam-macam, udah nggak tahu nyumbang apa enggak juga. Ya, bantu apa enggak juga belum tentu, banyak bacot. Ya, saya nggak suka. Saya juga nggak memaksa siapa yang mau menyumbang. Nggak menyumbang bodoh amat, nggak masalah. Saya nggak bangun rumah pribadi di sini. Saya nggak bangun musola pribadi di sini, musola untuk umum. Jadi ya Anda sumbang, alhamdulillah. Nggak sumbang bodoh amat. Kalau saya begitu ya. Lain kalau saya. Nggak mau mengemis-ngemis. Bahkan siapa yang mau menyumbang berarti siap untuk tidak menuntut macam-macam. Nyumbang menuntut macam-macam, silakan angkat beton yang Anda sumbangkan ke kami, angkat, bawa pulang ke tempat halamanmu, ke kampung halamanmu. Seperti itu ya. Kalau saya, kita mau visabilillah, bukan mau cari muka ya, cari nama gitu loh. Oke, kita langsung saja disambut Islam dengan ciuman, ditolak Kristen. Ya, bukan saya yang bilang ya, pemirsa, bukan saya yang bilang ya ini. Bukan saya yang bilang, bukan saya yang mengatakan ini. Saya takut jadi menista agama nantinya ya. Yang pasti ini yang mengatakannya adalah orang Kristen sendiri dan itu adalah seorang pendeta, saudara-saudara. Waduh, parah sih. Menurut saya ini yang terparah sih. Dan memang di Indonesia ini sudah terjadi ya, sudah seperti dipupuk di zaman ini, seperti terpupuk dengan subur terkait dengan satu Islamofobia, yang kedua toleransi kebablasan. Ya, di kalangan nganu sih. Kalau saya kan bukan orang nganu gitu loh. Ya, bukan Islam nganu saya ya. Saya nggak ikut situ. Oke, langsung saja. Bukan saya yang bilang ya. Ya, jadi ada orang kafir menertawakan kita orang Islam ya. Orang yang ditolak ya, yang ditolak Islam, ditolak oleh Kristen disambut oleh Islam dengan ciuman dan dimulia-muliakan, dielu-elukan, diagung-agungkan. Padahal ada video-video yang sudah beredar bahwa orang yang disambut dengan ramah, dengan dengan hikmat ini, orang yang melegalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di zaman Nabi Lut. Tapi ya kita nggak usah bahas itu ya. Kita nggak usah bahas itu, bukan itu yang akan kita bahas. Kita mau bahas orang pendeta yang kemudian menertawakan kaum muslimin yang dengan dasar toleransi kemudian memuliakan orang yang mereka tolak. Ini dia
videonya. Check it out. Mengapa Kristen tidak menyambut Paus? Ya, Bodoh saya amat. Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology tadi saya ditanya ya, mengapa orang Kristen tidak menyambut Paus, kedatangan Paus maksudnya ya. Vatikan adalah sebuah negara ya. Negara ini kepala negaranya namanya Paus. Ya. Jadi Paus itu disambut di sini sebagai kepala negara, bukan sebagai tokoh agama. Tolong Iya, salah ralat. Harusnya tokoh agama sekaligus kepala negara, karena Vatikan itu adalah negara di dalam negara gitu loh. Ya, pemerintahan agama atau teokrasi ya. Oke, lanjut. Dulu ya, dia datang ke kedutaan Vatikan di Indonesia, ya nginep di sana, disambut di sini sebagai kepala negara, bukan sebagai tokoh agama. Ingat Tapi itu. dia ya. Paus juga. Lalu kenapa Kristen tidak menyambut, sementara keyakinan lain, agama lain itu malah cium-cium tangan? Kenapa Kristen nggak menyambut tapi agama lain malah cium-cium ya, cium-cium tangan. Ini coba lihat, terbias sekali di wajah pendeta Hendritan itu seperti meledekin orang Islam. Tapi saya nggak sakit hati dengan dengan ledekannya ya, karena emang bener ya, kita ini toleransinya ya luar biasa ya, saya salut ya. Bablas. Tapi ya nggak apa-apa gitu loh. Kita kan toleransi dalam hal ini. Ya, orang yang tidak bersunat itu orang yang tidak berwudu saja ini dilarang masuk ke dalam masjid. Orang yang junub, orang yang tidak berwudu dilarang masuk ke dalam tempat sujud di dalam masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada yang tidak sunat boleh ternyata. Luar biasa, toleransi kita itu luar biasa. Bravo, bravo. Lanjut. Cuman Kristen ya enggak. Kenapa? Begini Bapak Ibu Saudara, di mata Kristen, ini di mata Kristen ya, Paus itu adalah Wahyu 17 ayat 5. Wahyu 17 ayat 5. Anda cari sendiri ya, Wahyu 17 ayat 5. Babel besar itu. Jadi Babel besar. Ya, kode terhadap sarangnya antikristus. Ya, saya kasih tahu ya, itu kalau di eskatologi, di ilmu eskatologi itu kode tentang eskatologi itu cuma ada di sekolah Alkitab atau sekolah pendeta atau sekolah teologi ya. Ya, biasanya juga ada di Islam. Di Stein, IAIN biasanya ada itu ya. Jadi Babel itu adalah kode atau alegorik tentang satu tempat bersarangnya antikristus atau ya orang yang menolak kebenaran ya. Seperti itu, lanjut. Atau yang ya yang melawan lah, kalau kita bilang dajjal lah begitu. Lanjut. pertama, karena di mata kekristenan Paus itu Babel besar. Babel Ya, besar. Babel besar ya. Wahyu 17 ayat 5. Paus Wahyu 17 ayat 5. 666. Wahyu Ya. Paus juga 666. Kode 66 juga adalah kode kalau kita sebutnya dajjal, kalau mereka sebutnya antikris. Bayangkan ya, orang yang mereka anggap setara dengan dajjal, kita nyambutnya seperti ini. Tapi ya hebat. Cuma di Indonesia ya, bahkan orang yang nggak tahu saya mazhab apa yang paling umum di Indonesia, tapi setahu saya dari keempat mazhab tidak membolehkan orang yang tidak berwudu, bukan tidak membolehkan, seyogyanya tidak membolehkan orang yang berwudu untuk melewati masjid yang disucikan, karena itu tempat suci ya. Bahkan untuk tinggal di masjid harus ada doa itikafnya ya kan begitu. Ini bukan tidak wudu lagi, tidak sunat. Kalaupun sunat, nggak mungkin mereka sunat karena ada larangan ya. Kalau mereka bersunat, ya Tuhan mereka jadi tidak terpakai, tidak berguna. Lanjut 13 ayat 16 sampai 18. Jadi 66 dia. Wahyu 18 ayat 5 ya, segera tinggalkan dia karena Allah selalu mengingat-ingat akan dosanya ya. Dosanya sudah setinggi langit ya. Wow. Dengan tiga kriteria itu bagi kekristenan, Paus itu mendirikan kebenaran sendiri ya.
mendirikan kebenaran sih tidak mau takluk kepada kebenaran Alkitab ya. Paulus juga mengangkat dirinya wakil Tuhan. Wow, wakil Tuhan atau setara dengan, hampir setara dengan Tuhan. Ini nih. Saya tambahkan lagi. Ini videonya hampir 15 menit. Satu lagi video. Ini dari seorang Henry Tan. Ini dari seorang Henry Tan. Ini video dari yang lain. Pendeta yang lain. Ini dia. Paus Yohanes yang ke-12. Nah, tapi bukan yang ini ya. Paus Yohanes 12 bukan yang ini. Tapi yang digantikan oleh mereka-mereka ini. Ini yang selanjutnya. Paus Yohanes 12 itu yang sebelum ini, orang ini yang dicium oleh ulama kita ini nih. Jadi sebelum ini ada Benediktus, kalau ini Fransiskus kan ada Benediktus, terus ke sana ada Yohanes 12. Lanjut. Tahu tidak Paus ini? Tahu tidak Paus ini apa? Dia lebih bejat dari pejinah. Dia lebih bejat dari penjahat kelamin. Wow. Dia lebih bejat dari apa yang di dalam dunia sekuler sekarang itu dikutuk bukan kami yang bilang besar ya, orang-orang pedofil, orang-orang yang melakukan pelecehan seksual kepada anak-anak, perempuan yang tidak berdaya. Waduh. Ini Paus Yohanes ke-12 ini lebih bejat dari itu. Wow. Bayangkan. Yang digantikan oleh ini tapi bukan ini ya, tapi sama aja, jabatannya sama, tapi disucikan seperti ini ya, santo. Lanjut. Seorang pesiarah. Seorang pesiarah datang ke kepausan, masih perawan, seorang perempuan diperkosa oleh Paus Yohanes yang ke-12 ini. Wow. Dan Paus Yohanes yang ke-12 ini seumur hidupnya itu hanya berzina saja. Pokoknya kerjaannya berzina sampai suatu saat dia berzina dan Oke lah, sampai situ aja lah. Takutnya kena Bennett juga ini sayanya, karena aduh. Ini ada yang lewat nih, saya halangi dulu kameranya, ada ibu-ibu yang lewat ini. Oke, artinya begini ya. Kita terlalu mengeluh-elukan orang yang justru ditolak oleh mereka yang padahal menurut kita mereka juga kafir, orang kafir yang menutup kebenaran. Yang menutup kebenaran saja menolak mereka, apalagi kita yang jelas-jelas tidak menutup diri dari kebenaran. Maka selamat berpikir, selamat bercakarya di kolom komentar. Mudah-mudahan Anda mengerti apa yang saya maksudkan, karena saya juga sedang menjaga lisan. Jangan sampai salah bicara. Bukan saya yang mengatakan, bukan saya yang mengucapkan bahwa mereka menertawai kita yang menyambut orang yang mereka tolak dan membongkar kebusukan di dalam tempat yang mereka sakralkan ya. Yang oleh tempat ini, orang-orang ini juga disakralkan. Seperti itu, mudah-mudahan kita semua jadi waras dan berpikir sehat. Tabarakallahu fikum, jazakallahu khairan katsiran, subhanahu wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.